Pak Nasir jauh sebelumnya, Anda adalah seorang orang partai. Ya. Di apa dulu lalu? Saya pertama partai itu di Golkar. Golkar, ya. Tahun 2001 saya sudah jadi pengurus. Ketika terjadi pelantikan DPD 1 Partai Golkar dan Pak almarhum Pak Kai ketuanya. Iya. Saya ikut langsung di dalamnya. Sebagai salah satu wakil sekretaris bersama dengan Pak Rustam Akili. Ada beberapa deretan nama itu. Saya salah satunya wakil sekretaris. Itu. Di DPD 2? DPD 1. DPD 1. Iya. Oh, DPD 1. DPD 1, Pak. Iya. Dan saya atas jadi rekomendasi. Bukan rekomendasinya Pak Rumkono. Oh, jadi Pak Nasir rekomendasinya dari Pak Rumkono. Karena saya dalam perjuangan provinsi itu kita kan bermarkas di kantornya. Di Bendungan Hilir itu. Jadi perjuangan itu saya masuk di Golkar itu karena rentetan dari perjuangan saya. Pak Nasir bagian dari pejuang provinsi berarti. Iya, walaupun secara tertulis mungkin tidak tertera dalam atau tidak ditulis. Tidak ditulis. Tapi publik melihat. Iya, publik tahu Tahu. Artinya Anda merasa tidak ditulis. Ya. Sebagai seorang pejuang provinsi. Tapi publik Gorontalo tahu ya. Bahwa karena saya itu utusan dari Makassar, namanya Forbes Makassar. Oh, Forbes. Jadi ada 5 orang saya dari Makassar itu bergabung dengan teman-teman yang ada perjuangan dengan organisasi yang sudah ada tuh. Iya. Kita melebur. Sehingga terjadilah perjuangan sampai ke Jakarta itu dan diputuskan harus ada Presnas. Iya. Presnas itu kan gabungan dari sejumlah organisasi pejuang provinsi itu. Pak Nasir masuk di tim apa? Saya tim sudah 9 kah? Tim 7 kah? Saya sudah tidak tahu maksudnya, cuma saya waktu itu dengan teman-teman Alek masuk dari Forbes yang ikut melebur dengan. Iya. Oke. Masuk. Itu hanya singkat saya Pak Nasir. Singkat aja ya. Kembali ke partai. Ya. Kembali ke Golkar. Anda sebagai pengurus DPD 1 Golkar. Nah, akhirnya rekomendasinya Pak Rumkono dan kemudian mulai mencalonkan diri waktu itu. Jadi dalam perjuangan Golkar pertama itu, saya memang belum ada prediksi atau ada animo menjadi anggota DPR. Iya. Karena Pak Kaya bilang kau saja menjadi koordinator Golkar untuk Gorut. Waktu itu masih 5 kecamatan tuh. Gitu. Saya bergabung dengan almarhum Pak Tamrin Bangindaan. Pak Thomas, situ. Jadi koordinator Pak Nasir. Ya. Terus? Jadi saya dari perjuangan 2004 itu mulai dari Gorut itu mulai Tolinggula sampai Atingola. Iya. Saya jelajahin. Jadi caleg pertama itu dari Gorut. Waktu saya tidak caleg, cuma iya. Pak almarhum Pak Kaya bilang ngana di situ dulu. Kawal ini teman-teman. Ya, gitu. Perjuangkan partai itu, di sana. Ya, gitu. Karena beliau juga sempat walaupun ngana orang Gorontalo Nasir, tapi ngana belum dikenal di sini. Jadi bantulah Pak Kaya bilang seperti itu. Jadi saya siapa? Jadi itu saya memang berjelajah itu. Dari Atingola sampai. Oke, karena saya mau berjelajahin Pak Nasir, minum teh dulu. Saya kira jadi Pak jelajahin. Menjelajah Pak. Jelajah. Oke. Pak Kaya bilang menjelajah dulu. Jadi besarkan dulu partai Partai Golkar di Gorut. Menghasilkan berapa kursi waktu itu? Masih gabung dengan kabupaten kan? Tidak? Gorut. Belum masih kabupaten. Oh, masih Kuandang. Masih Kuandang, Atingola, iya. Anggrek, Tolinggula. Jadi dia berarti masih ke sini, masih ke DPR sini. Di Limboto. Iya. Kabupaten Gorontalo. Iya. Oh, itu menghasilkan kursi berapa kursi? Dulu sampai 25 kursi itu. Iya. Golkar itu. Dan per provinsi 10 lebih. Hampir 12 kursi kalau untuk DPR provinsi. Nah, sejak tahun berapa Pak Nasir mulai mencalonkan jadi calon legislatif? Saya mencalonkan itu mulai 2009. 2009? Iya. Terus? Pada ini pilkada pertama langsung pemilihan langsung. Saya sudah masuk. Sebelum saya masuk di DPRD, dicalonkan di DPR, saya kan pengurus DPD 1. Iya. Begitu Pak Rustam jadi ketua Golkar Kabupaten, saya minta untuk pindah ke beliau. Oh, DPD 2. DPD 2. Jadi penguruslah saya di DPD 2. Salah satu wakil ketua di situ waktu. Iya, jabatan penting juga. Nah, akhirnya mulai di 2019 kalau nggak salah. 2019 baru. 2009. 2009 ke 2014 ya. Jadi mulai dicalonkan. Calon.
DPRD Kabupaten Dapil Boto. Iya. Kampung halaman. Iya. Iya kan? Cuma itulah. Bagaimana tidak sampai tidak bisa? Saya juga. Berapa suara di Pak Nasir waktu itu? 1.000 lebih. 1.000 lebih kalau diukur yang hari ini boleh. Iya, 1.200 lebih. Kan banyak. Cuma waktu itu kan akumulasi suara. Oh, masih mau kumpul. Kumpul dulu. Oh, gitu. Iya. Baru dikumpul siapa yang suara terbanyak itu yang jadi berhak dapat duduk di kursi DPR Kabupaten. Pak Nasir. Cuma saya tidak perlu lagi bicara masalah itu karena itu sudah berlalu. Oke. Yang pasti Pak Nasir sudah dan berikutnya mencalonkan lagi. Tidak. Sekarang masih di partai. Tidak juga. Kenapa? Jadi setelah dari Golkar itu ada sedikit konflik. Di Golkar itu saya keluar. Konflik di Golkar? Ya. Konflik apa? Ada perselisihan paham lagi. Itu biasa. Internal. Iya. Malah juga tidak mau cerita, tidak apa-apa. Iya, tidak. Pokoknya masalah internal. Ya, saya keluar. Oh, keluar tidak tahan atau memang? Mungkin juga salah satu penyebabnya, indikatornya itu karena saya sudah tidak sepaham dengan teman-teman di dalam toh. Daripada saya bertahan sepaham, kemudian saya tidak merasa nyaman, dan saya keluar. Prinsip berarti. Prinsip. Pada saat itu Pak Bupati itu Pak David. Iya. Selesaikan dengan Pak Sofian, sudah masuk ke periode kedua. Kemudian dengan Pak Tony. Pak Tony, ya. Almarhum Pak David minta saya coba ngana bantu Pak Tony untuk bisa jadi wakil. Sudah, dari situ saya sudah mulai lagi di PDIP. Lepaskan partai. Ya. Tapi masuk ke PDI. Secara formal memang saya ada SK-nya. Maksudnya SK anggota pengurus, partai. Pengurus, iya. Cuma waktu saya kan aktif memang. Saya waktu itu prinsip bagaimana PDIP itu bisa menang dan Pak Tony sebagai wakilnya Pak David. Jadi saya ditunjuk oleh Pak Tony menjadi memberikan penjelasan lah istilahnya di sosialisasi. Pokoknya sosialisasi di tingkat Pak Nasir Tongkodo. Di tingkat kecamatan. Iya. Beliau memang pernah calonkan saya di PDIP untuk DPR provinsi. Cuma saya kan sudah membaca kondisi politik, strukturisasi politik ini saya sudah baca. Yang Pak Nasir baca apa? Saya lihat pada saat itu persaingannya sudah makin ketat. Makin ketat atau makin tidak sehat? Sehat atau tidak sehat? Tidak sehatnya karena persaingan doi kan begitu. Itu kan sudah ini. Ketat itu selalu melahirkan ketidaksehatan. Gitu. Oke. Saya sudah melihat ada teman-teman yang calon dengan saya di ya memang saya lihat kuat dalam berbagai aspek kuat dia. Jadi saya mundur. Artinya bukan mundur, tetap dicalon tapi tidak bergerak secara maksimal. Tetap ada nama. Ada nama. Tapi tidak bergerak maksimal. Iya, karena memang bukan lagi tujuan itu. Iya, bukan tujuan untuk DPR karena saya lihat sudah ada. Ada tanda-tanda orang yang mau jadi ini. Iya. Jadi saya hanya ikut saja kampanye, mengkampanyekan PDIP. Intinya membesarkan PDI. PDI ya. Karena saya punya konsep berpikir itu hari kalau ini Pak David dengan Pak Tony Majal bagus dan ini saya bilang ini kan sudah periode kedua beliau almarhum tuh. Iya waktu itu. Dan Pak ini David bukan saja porsi untuk menjadi wakil tapi jauh lebih ke depan menjadi bupati. Itu yang saya sampaikan Pak. Cuma begitu hasilnya tuh. Gitu. Oke. Iya, Pak Nasir Tongkodo lama di partai politik kan itu. Bahkan menjadi pengurus yang artinya intilah. Iya, pengurus derasnya saya termasuk gitu. Betul. Kan bermain di demokrasi. Iya. Ya kan? Nah, Pak Nasir, Anda melihat politik hari ini bagaimana? Saya lihat politik sekarang ini memang seperti saya katakan Fata Morgana kelihatan dari jauh enak. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya sangat ini. Tidak terlalu ini persaingannya sudah tidak sehat. Ya, cita-cita partai politik kan cuma satu, kesejahteraan rakyat. Iya, kesejahteraan rakyat itu kemudian dia implementasi melalui mana? Kan pertama PRT ini kan merebut kekuasaan dulu. Artinya untuk mencapai kesejahteraan itu harus rebut kekuasaan dulu. Kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif. Jadi ini kalau macam ini mau pilih penguasa atau mau pilih pemimpin? Artinya begini, kita harus jadi pemimpin. Begitu jadi pemimpin, dia menjadi penguasa secara otomatis itu. Otomatis jadi penguasa. Karena ada indikasi yang mendukung dia. Seorang pemimpin itu selalu ditunjang dan ditopang oleh
berbagai indikasi, katakanlah itu. Oke. Kekuasaan. Iya. Nah, Anda melihat Gorontalo ini setelah selesai pemerintahan yang lama, ya. Nah, sosok seperti apa yang dirindukan dan mampu mengelola Provinsi Gorontalo ke depan? Ya, saya kira begini, dasar hukumnya, dasar pikiran politiknya begini. Kita butuh seorang pemimpin yang mengayomi dulu tuh. Memahami secara komprehensif ini wawasan ini. Kemudian dia harus siap menjadi pelayan rakyat. Dan selalu menghindarkan diri dari segala kepentingan. Tapi kan partai politik itu kan... Iya memang. Ya, kepentingan tidak lepas dari... Memang kepentingan itu bagian daripada proses untuk mencapai tujuan. Itu kan begitu. Nah, ke depannya ini, seorang pemimpin Provinsi Gorontalo itu orang yang punya wawasan. Kemudian punya pengalaman di bidang politik. Dan lebih ini lagi, urgen dia punya partai. Oh ini memang itu penting. Makanya Pak Badingo saya mau sampaikan di sini. Sehingga rakyat bisa memilih mana yang menurut mereka terbaik. Nah, sekarang indikasi terbaik rakyat ini kan kadang-kadang bervariasi juga. Iya. Wanjak doi. Iya, dorang lihat juga terbaik wanjak doi. Doi peralu tuh. Nah, ini juga. Itu yang sekarang Pak, apakah apakah pendidikan politik yang dilakukan oleh semua stakeholder ini yang berkepentingan ini dalam juga politik, ada kegagalan dalam pendidikan politik atau? Kegagalan juga sih tidak. Kadang-kadang tidak cukin antara politisi dengan masyarakat ini. Karena saya bisa uras sedikit ya. Kenapa ada politik itu? Iya. Saya sudah amati ini. Mulai pada saat itu 2009 memang belum parah seperti sekarang. 2009 ke 2004. Yang sekarang parah, lebih parah. Lebih parah. Ya. Kenapa jadi parah begitu? Karena ada dua kepentingan berbeda. Kan rakyat ini setelah memilih anggota DPR, karena ini kan lebih banyak wilayahnya legislatif. Setelah itu tidak pernah dia lagi turun. Akhirnya muncul hilang. Ya. Kemudian muncul pikiran baru dari prasangka buruk. Daripada pilih apa didu. HP Leo ganti Alio nomor Leo. Iya. Namanya belum meleleh papelel batu ya lu. 55 bibir pemenang 55. Jadi rakyat sudah bikin komitmen. Iya. Apakah komitmen individu kemudian menjadi komitmen umum secara universal? Daripada begitu lebih terjual saja suara. Kendati suara itu murah. Dan saya sadar masyarakat itu sadar sekali itu menerima doi itu Pak. Cuma karena muncul akibat daripada itu kemarahan emosi, mereka. Emosi. Lo milih atau itu dulu pada yang mau bil. Lebih bom awal saya dulu. Tapi hamil deui mah tapi lebih. Nah, apakah hal yang sering terjadi seperti ini Pak baik dalam demokrasi atau? Sebetulnya ini kan salah satu penyakit demokrasi. Sebetulnya kalau kita mau bicara demokrasi, itu rakyat itu memilih secara ikhlas dan murni. Tulus kepada orang seperti Badingo, calon. Badingo saya pilih. Berdasarkan mereka punya mata, ini orang pintar, sederhana, merakyat. Kan begitu. Iya. Jadi instrumen-instrumen yang dipakai oleh calon itu kan dilihat oleh rakyat. Rakyat, sederhana, peduli terhadap masyarakat. Jabung gili, segala macam tuh. Apapun godaan uang yang dari calon lain, tidak masalah. Asal kita bawa. Ini kemarin memang dulu saya termasuk waktu di Kesbangpol itu ngotot. Untuk menghindari, paling tidak menghindari, menekan saja tuh. Mengenal pikiran Butilo, money politik. Coba Kesbangpol ini atau elemen masyarakat mana atau partai itu sendiri yang melakukan pencerdasan. Salah satu cara mencerdaskan bagaimana? Ya kita kumpul, sampaikan. Sampaikan kepada mereka, apapun harga daripada suara itu tidak akan berarti buat saudara. Tapi kalau saudara pilih saya dengan baik, insya Allah saya bikin komitmen dengan ini. Ini yang saya lihat kekeliruan terjadi selama ini. Dan itu kan sudah menjadi tradisi. Kadang-kadang juga mau kalau pilih lemah, so tidak ada lagi. Padahal ada komitmen tuh. Gitu. Di sisi yang berbeda ini DPR anggota juga terpilih merasa ikan mati lalu suara tidak perlu lagi kan. Jadi ada udah kepentingan yang beradu ini. Tidak pernah kontras. Tidak pernah sejalan ini. Jadi apa pesan Pak Nasir ke masyarakat
kalau masih ada cara-cara seperti ini di demokrasi. Jadi saya mau masyarakat ini coba kita jernihkan pikiran ini. Tapi ada komitmen. Teman-teman yang mencalek ke depan itu betul bikin komitmen moral. Bahwa saya kau pilih dengan baik, tapi saya akan melakukan hal-hal ini. Itu tanda tangan sebetulnya. Karena rakyat juga sudah kapok. Sudah tidak lagi konsen terhadap perjanjian, janji-janji aja begitu. Oke. Makanya orang bilang janji palsu segala macam. Tapi Pak Nasir tidak pernah merasa melakukan janji palsu kan? Karena masih kampanye. Waktu itu saya memang merasa kampanye pada saat calon anggota DPR Kabupaten. Saya memang punya tujuan cuma satu. Saya tidak mencari jadilah ladang mendapatkan duit ini DPR. Ya, tapi pengabdian. Pak Nasir tidak pernah jadi bagian dari money politik waktu itu. Waktu itu tidak ada. Tidak. Karena memang juga tidak ada. Dan memang itu tidak ada. Kalaupun ada operasional. Operasional, iya. Saya bawa teman, saya kasih rokok, kasih ini. Oke. Pak Nasir politik, partai politik, nah sekarang jadi juru bicara ya kan. Masih mengajar, masih dosen, tidak? Untuk sementara istirahat. Nah, ketika misalnya setelah selesai jadi seorang staf khusus, misalnya setelah selesai tugas tugas selesai, kemudian juga partai politik juga sudah selesai. Apa tujuan hidup? Apa yang masih belum dilakukan oleh Pak Nasir, cita-cita dari awal untuk diri Pak Nasir maupun untuk negara ini? Kalau buat diri saya sih tidak terlalu banyak juga. Yang penting saya sudah merasa cukup. Makanya kan kembali kepada hakikat kita sebagai manusia. Apa yang sudah kita miliki itulah kita punya. Jangan lagi kita ada pretensi berpikir, mau tapuk gini. Pertanyaan saya bagi Pak Nasir, ketika ini sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Jubir sudah tidak ada, partai politik juga Pak Nasir sudah tidak lagi aktif di situ. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Nasir selanjutnya? Kita ini kan sudah ibarat matahari sudah senja, gitu. Jadi kita tinggal membangun hubungan kita dengan berpikir secara konsen dan serius ke akhirat. Yang sekarang pun ini kan kurang variasi hidup kita. Ya, tapi pasti kan ada salah satu tujuan hidup yang belum sempat selesai. Apa tujuan hidup Pak Nasir sebenarnya? Saya hanya ingin prinsip hidup Pak Nasir apa? Saya ingin melihat prinsip hidup. Saya ingin melihat rakyat Kabupaten Gorontalo ini bisa hidup sejahtera. Kemudian juga lebih luas dalam arti yang lebih luas provinsi lah. Bagi saya untuk mengabdi itu kalau di situ karena saya ini Badingo perjalanan jurnalis saya dari Makassar, Pak. Oh iya betul. Saya itu mengabdi melalui awal itu dari jurnalis. Ya, Makassar. Ada namanya Harian Fajar Makassar. Dan waktu itu saya Pak termasuk sudah yang namanya bergaul dengan bupati ini sudah hari-hari. Kenapa tidak bentuk saja satu media? Waktu itu ada keinginan, cuma saya tidak terlalu konsen ke situ. Saya tidak mau juga membangun satu media itu. Sekarang seperti bagikan juga media kecil. Abadingo. Abadingo ini kan, sudah saya anggap sudah saya ini. Iya. Saya angkat. Salut. Oke. Nah, yang terakhir tadi belum sempat Pak Nasir jawab. Tujuan hidup Pak Nasir ini apa sebenarnya? Tujuan hidup saya kan sesuai dengan hakikat saya sebagai manusia. Artinya pengabdian saya kalau saya sudah pilih sudah cukup sebetulnya. Saya Abadingo di Makassar itu Pak, pekerjaan saya memang luar biasa. Saya tidur di kantor, bawa makanan di kantor, melakukan investigasi sampai siang malam, masuk ke rumah sampai. Jadi saya anggap ini sudah. Jadi hidup Pak Nasir, hidup Pak Nasir ini sebenarnya mengabdi. Saya mengabdi. Jadi waktu itu memang kemarin kan ada ini juga harapan, ada cita-cita dicalonkan DPR dengan tujuan mudah-mudahan mengabdi itu. Mengabdi. Tapi ternyata kan Tuhan berkehendak lain. Hanya mengabdi dengan dengan cara lain lagi. Dengan cara yang lain, tempat yang berbeda. Jadi saya anggap juga ini ladang pengabdian juga. Gitu. Artinya tujuan hidupnya Pak Nasir ini mengabdi untuk rakyat. Iya, untuk rakyat. Okay. Gitu kan. Apa yang menjadi harapan Pak Nasir Tengkodo, seorang Nasir Tengkodo? Iya. Harapan saya di dalam sisa hidup saya ini ketika saya masih digunakan oleh orang yang memerlukan pikiran dan tenaga saya siap. Tetapi saya kan tidak meninggalkan lagi prinsip hidup ini. Bahwa kita ini pada akhirnya selesai juga. Kalau bicara masalah pengabdian Abadingo, saya sudah tidak sombong juga tapi saya kalau sudah runut saya ini kemarin. Kalau cuma mau tulis panjang sekali. Panjang sekali. Luas sekali, lebar sekali dan banyak sekali. Oke. Paling terakhir Pak Nasir,
Apa pesan Pak Nasir untuk publik? Saya kira begini ya, publik yang mendengarkan ini, saya harap mari kita satukan pikiran. Yang suka maupun yang tidak suka. Ya, yang suka dan tidak suka, tapi saya berpikir mari kita samakan pikiran ini. Langkah, tujuan, dan persepsi itu harus kita samakan. Karena untuk mencapai keberhasilan lagi Abadingo, dia sudah harus kooperatif. Tidak ada lagi keberhasilan itu dicapai atau diraih oleh seseorang secara parsial, tidak ada lagi. Dia harus pada landasan kooperatif namanya itu bersama. Jadi saya harap kepada rakyat, khususnya Kabupaten Gorontalo mari kita bangun Kabupaten Gorontalo bersama. Kita hilangkan ini rasa asumsi kira yang bisa menimbulkan rasa kebencian. Gitu. Karena pada akhirnya kan sebuah ini tujuannya bagaimana rakyat Kabupaten Gorontalo ini bisa menikmati hasil dari kerja dari pemerintah daerah yang dalam hal ini Bupati Gorontalo. Bersama tapi bukan sepakat kan? Bukan berarti harus sepakat. Iya. Beda lagi tuh Pak Nasir. Artinya sepakat itu kemudian kan muncul dari inspirasi satu orang tuh. Iya tuh. Inspirasi orang. Orang bisa menaruh ketidaksepakatan karena dia merasa tidak cocok gitu. Tapi apa artinya seorang kalau banyak orang begitu. Iya. Jadi yang paling penting adalah kebersamaan. Ada lagi satu yang saya ini kan kemarin ini saya menulis tentang keberhasilan loh WTP. Iya. Yang diterima baru-baru. Ya. Itu yang sudah ke-12. Saya uraikan itu namanya WTP Gemilang. Tetapi saya tidak mengurangi nilai di mana almarhum Pak David Bihu juga mencapai 5 kali selama beliau jadi 10 tahun itu 5 kali dia dapat WTP. Di eranya Pak Profesor Nelson ini 7 tahun dia menjadi bupati, 7 tahun juga dia dapat. 7 kali dapat. Jadi setiap tahun dapat. Ya, jadi orang persoalkan itu bukan bupati punya, memang bukan bupati punya. Ya. Itu secara institusi lembaga. Tapi personal yang muncul di lembaga itu bupati kan. Lidernya siapa? Ya, makanya saya bilang bupati itu top leader. Bupati itu decision maker. Dan bupati itu ending policy. Iya. Dia menjadi puncak daripada manajemen pemerintahan. Dia menjadi pengambil kebijakan dan dia menentukan kebijakan. Terakhir itu. Termasuk penghargaan yang didapatkan adalah penghargaan untuk rakyat semua. Untuk rakyat semua. Kan saya bilang bukan karena Pak Bupati sendiri mengklaim ini hasil daripada semua perjuangan. Mungkin perjuangan secara kelembagaan ada DPR, ada pemerintah, masyarakat, publik, LSM dan sebagainya. Semua komponen elemen masyarakat ini saya kira gitu. Tetapi juga kita harus juga beri ruang. Ada spektrum yang harus kita beri ruang kepada masyarakat untuk melakukan kritik. Kritik tidak apa-apa. Dan juga saya sampaikan di mana-mana Pak Profesor tidak alergi. Oh, Pak Bupati tidak alergi dengan tidak alergi. Yang alergi ini siapa sebenarnya? Cuma karena alergi ini ada orang-orang saja merasa. Mungkin juga saya anggap orang-orang jadi fanatisme lebih ini toh. Tapi kalau beliau tidak. Kalau Pak Nasir sampaikan, seorang juru bicara menyampaikan bahwa Pak Nelson itu tidak alergi dengan kritikan. Nah, di lingkaran itu sebenarnya yang alergi ini siapa? Saya juga tidak tahu siapa di dalam itu. Saya tidak menuduh. Cuma prinsip karena saya yang juga. Pasti Pak Nelson tidak alergi dengan. Dia membuka ruang untuk dikritik. Sepanjang kritik itu ada jalan keluarnya. Kan begitu. Ada kritik membangun. Ada feedback komunikasi namanya itu. Oke Pak Nasir Tongkoru. Terima kasih sudah hadir di podcast dia. Ya alhamdulillah Pak Dingo, Bapak sudah undang sama saya. Terima kasih dan saya sudah memberikan pesan-pesan kepada masyarakat Kabupaten. Mari kita bersatu. Bahkan klarifikasi juga. Ya, saya juga memberikan klarifikasi. Di mana porsi saya dan di mana yang harus saya berdiri untuk memberikan informasi dan menjawab. Kan begitu. Tapi nanti kalau misalnya ada lagi yang perlu ditanyakan ke Pak Nasir, iya, Pak saya siap. Waktu hadir di sini. Boleh. Saya pikir ini bagus juga. Ini menjadi salah satu pembelajaran. Gitu. Terima kasih Pak Nasir sudah hadir di Potliaba.